Neneng ini yang main dating apps. Pak Ustadz tahu nggak dating apps yang anak-anak jaksel? Yang tuh? swipe. Swipe itu. Oh, ini cari pacar lewat aplikasi. COVID-19. Bukan swipe, itu swipe. Itu swab. Ahi, salah itu Ahi. Itu swab. Salah itu Masya Allah. Bel, kenapa? Kayak lu luar biasa banget hari ini, Bel. Ntar dulu ya, Mau ngapain sih lu, Bel? Alhamdulillah kedatangan saya ke sini dengan niat baik. Karena saya pengen bertemu sama Pak Ustadz. Buat apa? Ngapain? Kebetulan saya ada CV, siapa tahu Pak Ustadz bisa mencarikan jodoh buat saya. Oh, Bukannya Bang Ebel lu kan udah punya, ya Allah. Yalah. Gak usah ngomong, Lu kan udah punya istri, Bel. Ais, namanya laki-laki, siapa tahu ada jalan. Hei, manusia sering berlebihan. Kalau ada peluang di depan kita, janganlah lupa jalan saja. Nambah istri. Nambah istri, oh sebelah kiri jangan. Nambah istri kalau dibantu Pak Ustadz. Tapi ini gimana nih, Strat? Ya, Lu? saya sebagai agen. Saya terima. Kemudian kan saya hanya agen. Iya. Ya, penentu keputusannya ya yang punya perusahaan. Siapa tahu kan Ya, wanita. siapa tahu. Apalagi Bel, kita kan laki-laki punya jatah 4 giga. Yalah. 4 giga bro. Tapi, Stat, saya mau nanya nih, Stat, nih. Ya. Kalau seandainya kita menikah lebih dari sekali, baik itu karena poligami atau istri kita meninggal. Nah, kita akan ketemu lagi nggak, Stat? Misal kita punya 4 istri. Seperti 4 giga yang Stat bilang Ya. tadi. Nah, apakah nanti di surga kita akan ketemu lagi dengan 4 giga ini? Semua pasti ketemu. Enak nih jawabannya nih, duduk nih. Si. Kalau sudah ngomong begini saya enak nih. Nah, jadi gimana tuh? Salah, di situ. Oh, ada Di situ. orang. Di sini bisa di sini. Bisa-bisanya duduk sini. Jadi seperti yang disampaikan si Jelita tadi bahwa Siap, Ustaz. keluarga orang beriman itu mereka berkumpul. Nah sekarang dia pertanyaannya yang sering saya ditanya ibu-ibu nih, Ustadz misalnya si suami punya 4 istri, Iya. terus mereka kumpul dengan siapa? Kalau keempat-empatnya beriman, mereka kumpul semua. Lalu berkata, cemburu dong. Nah, Gu luruskan. Apa perasaan pikiran yang ada di dunia, jangan bayangkan seperti di akhirat itu. Di akhirat nanti, apalagi di surga, tidak ada lagi yang namanya sangka-sangka, tidak ada lagi cemburu, apalagi dengki. Tidak ada. Semua di dalam surga adalah sifat kemuliaan. Jadi jangan lagi bilang, cemburu istri pertama ke istri kedua. Tidak ada cemburu. Bahkan di akhirat kelak, orang yang wafat usia 90 tahun, bahkan usia 100 tahun, itu nanti ketika kumpul kembali usianya kata Nabi antara 22 dan 23. Wih, masih muda banget. Masih muda banget, Iya, 22, 23. Jangankan istri 4, 1 laki-laki dijelaskan kan 7 bidadari. Ini saya senang nih kalau satu sama Ustadz ini. Masuk terus saya sama dia. Ini saya senang ini. Gimana Neneng? Kayaknya kalau calonnya Bang Ebel, Neneng mendingan jomblo seumur hidup Neneng sih. Neneng nggak mau Pak
Pak Ustadz, Neneng beneran takut kayaknya kalau sama Bang Ebel, Pak Ustadz, punten ya. Aduh. Takut jadi kayak Bang Obed. Nggak, Bang. Ya nggak mau, Jangan, Bang. Jangan. Yalah. Ya. Wah, siapa nih? Iya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, Pak Ustadz katanya bener ya, Pak Ustadz itu agen TKI di Turki. Bener bukan? Siapa bilang agen TKI? Pak Ebel. TKI itu apa, Bel? Tenaga kerja kita semua. Sebentar. Tio, Sebentar. lu mau kemana Tio? Sebentar. Lu kemana? Man. Tadi Ebel yang ngajak. Riki. Gimana? Kamu biasanya begini. Biasanya kamu mau kemana? kasih minum loh. Oh, ini kalian mau ngapain ini? Mau ngelamar CV ke Pak Ustadz. Tadi katanya Ebel kan kita Sebenarnya Lu gimana sih, Bel? Gini, saya tuh takut Pak Ustadz. Kalau saya minta jodoh sama Pak Ustadz, kebanyakan orang nanti dapat saingan loh. Oh, jadi nipu nih. Kamu nipu. Kamu bilang kalau ini buat TKI ya? Bohong. Saya minta maaf banget sebelumnya Pak Ustadz atas kejadian seperti ini. Tidak akan saya ulangin lagi. Tapi niat saya kan memang baik untuk mencari jodoh Pak Ustadz. Ya, gimana caranya itu, Bel? Jadi, Bel, kalau dari awalnya saja sudah tidak baik, gimana mau selanjutnya? Saya pengen bertanya Pak Ustadz. Ya, Pasangan itu kan adalah cerminan dari kita. ya, Nah, saya tuh benar nggak sih? ya, ya, Nah, saya dapat istri yang sangat luar biasa menurut saya. ya. Tapi kan saya seperti ini, Pak Ustadz. Tanggapan Pak Ustadz seperti apa sih? Padahal istrinya apa? sholat Seperti apa? terus. Iya, istri saya itu sholat. Ebel kan juga sholat. Alhamdulillah sih, Pak Ustadz. Ya, jadi, Kenapa kamu gak percaya aku? Ya Allah. jadi Sholat. bersyukur. Makanya jangan macam-macam lagi mikirnya. Sampai bawa lagi CV untuk cari Ini jodoh. ya, buat CV. Ya, Parah kalau banget, sudah Ebel. dapat ya 4, masih ada kuota 2, 3 ya. Tapi Bel cukup Iya, ya. Ustaz, saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang diberikan keistimewaan oleh Allah sehingga mampu berpoligami. Kenapa Rasulullah diberi kemampuan oleh Allah mampu berpoligami? Sholat tahajudnya tidak pernah lepas. Senin Kamisnya jalan tiap hari Senin dan Kamis. Tadarusnya tidak pernah putus. Berjamaahnya di masjid. Tutur katanya lembut. Akhlaknya mulia. Jadi wajar Allah berikan kemampuan. Kalau Ebel sholatnya masih putus-putus, jangan juga berpikir mampu. Ibarat dia pesawat, dia adalah pintu darurat. Harus ada. Setiap pesawat harus ada. Tidak bisa pesawat terbang kalau tidak ada pintu daruratnya. Tetapi pintu darurat itu tidak boleh buka setiap saat. Iya, Pak Ustadz. Dia hanya boleh dibuka pada saat darurat. Darurat pun tidak setiap saat boleh dibuka dan semua orang boleh buka. Itu ketika naik Ebel naik pesawat kan begitu duduk, Iya. datanglah pramugarinya yang kita duduk di bagian apa itu di samping pintu pintu darurat. darurat. Itu dijelaskan, apakah Bapak bersedia untuk membantu kami jika ada sesuatu yang keadaan darurat? Tidak. Kalau dia bilang tidak, diganti. Nah, sudah itu kalau dia bilang bersedia, sudah bersedia, diberitahu dulu. Begini tata caranya. Sudah diberitahu dan sudah tahu, tidak boleh buka. Begitu Ebel sudah tahu langsung buka. Saya buka aja, tidak. Mentang-mentang sudah tahu, meskipun tidak ada dalam keadaan darurat buka, itu malah kena hukum pidana. Iya. Demikian juga poligami. Meskipun tahu ilmunya, tapi tidak darurat, jangan coba-coba. Ya, darurat ini yang berlaku bagi orang yang mampu, Bel, ya. Paham? Paham. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Ya Ahmad, ya Ahmad. Jelita mau nanya Jelita. Pak Ustadz, tadi Ya. Pak Ustadz bilang katanya pacaran nggak boleh ya Pak Ustadz? Ya. Terus kan yang dibolehkan ta'aruf. Tapi kan kalau ta'aruf kita nggak kenal orangnya, kita nggak tahu nanti gimana ke depannya. Itu gimana Pak Ustadz Nah, caranya Ustadz. biar kita yakin? Itulah ta'aruf untuk mengenal. Untuk mengenal itu tidak berarti obral. Setuju. Ya, untuk mengenal itu tidak berarti bahwa kemana-mana bareng. Dah, ya. Ta'aruf ya? Tapi yang ada di benaknya anak-anak kita sekarang itu kan
pacaran itu dua-duaan, nonton berdua, bahkan sampai masuk kamar hotel berdua, itu bukan pacaran lagi itu Tapi namanya. taruh kan, Bel? Tapi alhamdulillah Ustaz, saya dengan istri saya Berapa itu hari, Bel? saya kenal 1 hari, 5 hari kemudian saya nikahin langsung. Oh, saya kalau Ebel masih kenal, masih ketemu. Saya ketemu ibunya hari Ahad, Jumat saya lamar. Nggak pernah ketemu. Tapi nggak pernah tahu bentukannya. Nggak Pak pernah Ustadz. saya ketemu. Wow. Ya, Terus gimana nanti caranya Pak Ustadz? Biar yakin. Gimana kita yakin kita datang ke ibunya, saya mau anak ibu, oke. Pas ketemu, Segap wow, langsung. wow gitu, agak gimana gitu. Ya, kayak, sebab Allah menolong saya, kan jodoh Allah pertemukan kita. Karena yang niat saya mencari penghafal Quran. Yang ada di benak saya, kalau penghafal Quran itu pasti bersih hatinya. Kalau bersih hatinya, dia akan terpancar ke wajahnya. Dan orang kalau penghafal Quran, pasti dia takut dosa. Nah, yang paling penting buat pasangan kita, takut dosa. Kalau istri sudah tidak takut dosa, dia pasti melawan suaminya. Begitu juga suami yang sudah tidak takut dosa, pasti dia hianati istrinya. Nah, saya ada di benak saya, kan 7 tahun saya galau cari istri, 7 tahun. Ya, karena saya merasa saya berpendidikan tinggi, punya pekerjaan, hidup mapan. Maka saya cari orang yang minimal selevel sama saya. Nggak dapat-dapat. Akhirnya saya bertobat. Ya Allah, saya keliru, saya hilap, terlalu sombong. Akhirnya saya cari balik haluan, ganti. Visi misi saya, cari penghafal Quran. Saya cari penghafal Quran, alhamdulillah. Dapat, ya. Saya kenal ibunya hari Ahad, Jumat saya lamar. Nggak pernah ketemu. Ibunya bilang, lihat dulu. Saya bilang, nggak perlu saya lihat. Nanti Ustadz tidak suka. Saya enggak. Kenapa? Saya lihat bapaknya fotonya cakep, ibunya di depan saya cantik. Kan? Ya. Nah, kalau misalkan Ustaz, ada teman saya. apa? Pak Ustadz, Pak Ustadz ini gimana tuh? Neneng ditipu. Ini Neneng ditipu, Pak. Neneng, bentar. Ternyata kalau Neneng nangis tuh cakep ya. Merasa saya pengen lamar itu. Maksudnya ditipu. Jangan Bang, Neng masih SMP. Maksudnya ditipu gimana, Ini Neng? Neneng tuh kan Neneng ini yang main dating apps. Pak Ustadz tahu nggak dating apps yang anak-anak Jaksel, yang tuh? swipe. Swipe itu. Oh, ini cari pacar lewat aplikasi. COVID-19. Bukan swipe, itu swipe. itu swab. Ahi, salah itu Ahi. Itu swab. Salah itu Itu swab sama kayak begini. salah Ahi, salah. Pencarian jodoh Ahi. Swipe, Pak Ustadz yang di aplikasi cari pacar, di aplikasi terus Neneng jadi tipu, uang Neneng habis banyak, kayak dihipnotis gitu Bang. Nah, ini pelajaran buat kita ya. Jangan percaya aplikasi ya. Apalagi yang namanya foto. Iya. Oh, ternyata cantik betul fotonya. Aslinya. Aslinya hancur. Kan? Neng, ada pepatah. Dari mana datangnya cinta? Iya. Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda.